Audio Jungle. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali Mimin lanjutkan pembahasan dari cerita Rise of the Beast God. Sebelum masuk cerita, Mimin disclaimer dulu. Cerita ini jelas hanya fiksi. Jika ada perilaku kata-kata yang kurang pantas, mohon untuk tidak ditiru. Cerita ini direview hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Dalam pikiran Sudian, Lin Yuan mengalahkan 3 jenius tertinggi Akademi Yanjiang secara berturut-turut. Dia benar-benar generasi muda yang pantas ditakuti. Sementara itu, Li Suanggui hanya memperhatikan ini dengan diam. Dan nyatanya secara tiba-tiba, seseorang muncul dari belakangnya. Dan itu adalah Yan Muze. Li Xianggui bertanya apakah Yan Muze mencari mati. Lalu Yan Muze seketika bertanya mengapa Li Xianggui berkata seperti itu. Li Xianggui mengatakan bahwa Yan Muze mendekati dirinya dengan terang-terangan. Apakah Yan Muze tidak takut kalau seseorang menyadari sesuatu? Yan Muze seketika bertanya apa yang Li Xianggui lihat. Apakah ada tulisan besar di wajah dirinya yang mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kultus Beast God? Malah sebaliknya, Li Xianggui seperti burung yang ketakutan, yang membuat orang-orang curiga. Li Xianggui pun bertanya mengapa Yan Muze mendatangi dirinya. Yan Muze mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan anak yang di arena itu. Itu adalah murid Akademi Modu. Jadi wakil kepala sekolah Li Xianggui seharusnya mengetahui semua hal tentang Lin Yuan. Li Xianggui mengatakan bahwa dirinya tidak tahu semua hal tentang dia. Tapi Lin Yuan memang hebat dalam bersembunyi. Dirinya baru tahu belum lama ini kalau dia telah mencapai Lord level. Yan Muze mengatakan bahwa dirinya mendengar alasan mengapa Lin Yuan berada di bangku cadangan itu karena Li Xianggui. Li Xianggui bertanya bagaimana Yan Muze bisa tahu. Hanya para petinggi Akademi Modu yang mengetahui hal ini. Yan Muze pun balik bertanya mengenai pendapat Li Xianggui. Li Xianggui mengatakan bahwa sepertinya orang-orang kultus Beast God telah menyusup ke petinggi Akademi Modu. Li Xianggui pun bertanya apakah mereka mempercayakan dirinya atau mereka mengawasi dirinya. Li Xianggui pun memberitahu Yan Muze bahwa Lin Yuan memiliki masalah dengan keponakan dirinya, jadi dirinya menggeser Lin Yuan dari daftar anggota resmi. Yan Muze pun bertanya apakah Li Xianggui tidak menyangka Lin Yuan memiliki bakat monster seperti ini. Li Xianggui mengatakan bahwa dirinya salah kalau dirinya mengetahui dari awal dirinya pasti sudah mencari cara untuk membunuhnya. Yan Muze mengatakan bahwa itu tidak masalah, mereka semua akan segera mati. Su Xiao, Chen Longxian, Lin Yuan, Yu Xiaoyin, Chu Tianyi, dan Han Yangtong. Mereka semua memiliki potensi untuk menjadi Beast Emperor. Kalau kultus Beast God menunggu sampai mereka tumbuh, maka mereka akan membawa bencana yang tidak berujung pada kultus. Oleh karena itu, kultus tidak boleh membiarkan mereka hidup, tidak ada satupun. Li Xianggui pun bertanya bagaimana persiapan kultus untuk melakukannya. Yan Muze mengatakan bahwa Li Xianggui akan mengetahuinya saat waktunya tiba. Tidak perlu terburu-buru. Sementara itu Chen Longxian pun kini bertanya kepada Su Xiao apakah Su Xiao baik-baik saja. Su Xiao meminta maaf karena dirinya kalah. Chen Longxian mengatakan kalau kalah biarlah kalah. Selain itu tidak memalukan kalah dari orang sekuat Lin Yuan. Su Xiao pun mengatakan bahwa Lin Yuan benar-benar luar biasa. Tidak dirinya sangka ada orang seperti dia di Akademi Modu. Mereka benar-benar ceroboh. Lalu wasit pun kini meminta peserta Akademi Yanjiang selanjutnya untuk naik ke arena. Peserta ini pun seketika gemetar dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Kapten dan wakil kapten saja dikalahkan, bukankah dirinya cari mati kalau melawannya? Lalu di saat wasit meminta kedua peserta untuk bersiap,
Lin Yuan meminta wasit untuk menunggu dirinya menyerah. Dan pernyataan ini membuat wasit dan lawannya kaget. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya sudah mengalahkan Luo Jie, Chen Longxian, dan Su Xiao. Karena mereka bertiga telah dikalahkan, maka tugas dirinya telah selesai. Dan dirinya percaya walaupun dirinya tersingkir, Akademi Modo tetap tidak akan kalah. Lawannya pun menilai bahwa cara pergi Lin Yuan terlalu keren. Saat kembali, Lin Yuan meminta Shen Chang untuk maju. Dengan kekuatan Shen Chang, seharusnya Shen Chang tidak akan kalah. Shen Chang pun mengerti dan menyebut Lin Yuan sudah bekerja dengan baik. Lalu Chu Tianyi kini bertanya kepada Lin Yuan mengapa Lin Yuan menjadi pemain pengganti. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu. Chu Tianyi harus menanyakannya kepada kepala sekolah. Wang Jinjie pun mengatakan bahwa itu karena ada seseorang yang bergantung pada hubungan dengan wakil kepala sekolah untuk mempersulit Lin Yuan. Tapi itu bukan apa-apa kecuali lelucon di depan kekuatan absolut. Chu Tianyi pun memuji Lin Yuan yang kuat. Kalau bukan karena Lin Yuan, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Akademi Yanjiang hari ini. Lin Yuan mengatakan bahwa mereka semua bertarung demi kehormatan. Tidak ada perbedaan antara pemain utama dan pengganti. Bukankah Chu Tianyi berpikir demikian? Chu Tianyi pun mengiyakan hal itu. Dan Wang Jinzhe segera menarik Lin Yuan untuk duduk di sini. Kelihatannya Lin Yuan kelelahan. Wang Jinzhe bertanya apakah Lin Yuan capek. Biar dirinya pijat bahu Lin Yuan. Lin Yuan pun bertanya sejak kapan dirinya jadi bos Wang Jinzhe. Wang Jinzhe mengatakan sejak Lin Yuan mengalahkan Luo Jie, Chen Longxian, dan Su Xiao. Dirinya tahu hal terbaik yang dirinya lakukan dalam hidup adalah menjadikan Lin Yuan bosnya. Lin Yuan seketika bertanya apakah Wang Jinzhe sehat. Wang Jinzhe membenarkan hal itu, tentu dirinya sehat dari sekarang. Kalau Lin Yuan menyuruhnya ke timur, dirinya akan pergi ke timur. Kalau Lin Yuan menyuruhnya mengejar anjing, maka dirinya akan mengejarnya. Lin Yuan pun mengerti dan meminta Wang Jinzhe untuk berhenti berbicara omong kosong. Setelah pertarungan ini selesai, mereka akan pergi ke ruang perawatan untuk melihat Su Musue. Wang Jinzhe pun mengerti. Lalu Chu Tianyi mengatakan kalau Shen Chang kalah, maka Wu Suangu yang akan maju. Dalam pikiran Wu Suanggu, apa gunanya mengirim dirinya bertarung sekarang? Lin Yuan telah merebut semua sorotan. Tapi tidak mungkin Lin Yuan bisa tiba-tiba menjadi kuat. Jelas-jelas dia tidak punya kekuatan sebelum pertarungan survival dimulai. Namun di saat itu Wu Suanggu ingat dalam pertarungan survival, dirinya ingat mereka bertemu dengan kabut hitam di pegunungan Dragon Bone. Apakah mungkin peningkatan kekuatan Lin Yuan berhubungan dengan kabut itu? Militer tetap merahasiakan berita tentang kabut hitam itu. Dirinya harus menanyakan ini kepada pamannya untuk mengetahui kebenarannya. Kemudian kini wasit mengucapkan selamat kepada Akademi Modo karena berhasil mengalahkan Akademi Yanjiang dan berhasil mengamankan satu tempat di 4 besar. Wang Jinzhe mengatakan walaupun mereka memenangkan pertandingan ini, tapi Akademi Yanjiang masih berdiri di peringkat pertama. Sepertinya kalau mereka ingin melewati Akademi Yanjiang, pertarungan tim adalah satu-satunya kesempatan. Lalu sore harinya Song Len seketika menunggu mereka dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka semua. Lin Yuan seketika bertanya mengapa Song Len tidak beristirahat di ruang perawatan, masih ada pertarungan tim. Song Len meminta Lin Yuan tidak khawatir, masih ada lebih dari 10 hari sebelum pertarungan tim. Kepala sekolah juga telah mengirim seseorang untuk merawat dirinya, jadi mereka tidak perlu cemas. Lin Yuan pun menyebut itu bagus. Di samping itu, Wang Jinzhe yang melihat Wu Suangu memberitahu Lin Yuan. Melihat Lin Yuan pamer membuat Wu Suangu sangat tidak nyaman. Lin Yuan pun meminta Wang Jinzhe membiarkannya. Dirinya mau pergi ke ruang perawatan untuk melihat Su Musue. Wang Jinzhe pergi saja duluan. Lalu saat ini di ruang perawatan, Lin Yuan yang hendak masuk pun bertanya mengapa Wang Ting ada di sini. Wang Ting mengatakan bahwa seseorang telah mengumpulkan keberaniannya dan sebagai temannya, jelas dirinya harus menemaninya. Lin Yuan pun bertanya apakah maksudnya Su Dian. Wang Ting pun meminta Lin Yuan membiarkan ayah dan anak itu memiliki waktunya untuk berbicara. Lalu kini di dalam ruangan, Su Dian meminta Su Musue untuk berbicara dengan dirinya. Dirinya tahu Su Musue sudah bangun.
Sumu Sue meminta Su Dian untuk pergi. Tidak ada yang bisa dibicarakan antara Su Dian dan dirinya. Su Dian pun mengatakan bahwa dirinya tahu dirinya bukan ayah yang baik. Sumu Sue mengatakan bahwa dirinya tidak punya ayah. Di saat Su Dian meninggalkan dirinya dan ibunya, Su Dian bukan lagi ayahnya. Su Dian mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meninggalkan ibu Sumu Sue dan dirinya tidak pernah meninggalkan Sumu Sue. Dirinya hanya perlu membuktikan pada keluarga ibu Sumu Sue bahwa dirinya pantas untuknya. Sumu Sue membenarkan hal itu. Sudian melakukannya, tapi bagaimana dengan ibunya? Apakah Sudian tahu setelah bertahun-tahun Sudian meninggalkannya? Ibunya selalu menunggu Sudian kembali. Dia bahkan selalu mengulang-ulang nama Sudian sampai dia mati karena sakit. Dan dia meminta dirinya untuk tidak menyalahkan Sudian. Sudian adalah pahlawan Cina, The Red Dragon Emperor. Di mulut semua orang dan Beast Soul Master, Emperor level termuda dalam sejarah. Tapi Sudian bukan ayahnya. Sudian mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ingin mengecewakan ibu Sumu Sue. Dirinya masih muda dan dipenuhi energi waktu itu. Sumu Sue mengatakan bahwa Sudian tidak pernah menyesalinya. Sudian sangat tenang di pemakaman ibu, setenang orang asing. Sudian pun kini bertanya apakah Sumu Sue membenci dirinya. Sumu Sue pun tidak menjawab hal ini dan meminta Sudian untuk pergi. Dirinya tidak ingin melihat Sudian lagi. Sudian meminta Sumu Sue untuk beristirahat lebih dulu. Dirinya akan pergi. Lalu saat keluar, Wang Ting bertanya hasilnya bagaimana. Namun Wang Ting yang melihat wajah Sudian pun mengetahui jawabannya. Dan mengatakan bahwa setidaknya Sudian sudah berbicara. Sudian pun kini meminta Lin Yuan untuk menjaganya. Lin Yuan pun mengiyakan hal ini dan meminta Sudian untuk tidak khawatir. Wang Ting mengatakan bahwa Sudian terlalu keras dan tidak tahu cara berkata lembut. Lin Yuan yang penasaran pun bertanya apa yang terjadi antara Sudian dan Sumu Sue. Wang Ting mengatakan bahwa itu cuma kenangan lama. Wang Ting pun kini meminta Lin Yuan untuk pergi melihat Sumu Sue. Lalu kini Lin Yuan yang masuk pun memanggil Sumu Sue. Sumu Sue seketika menghapus air matanya saat tahu Lin Yuan masuk. Lin Yuan seketika bertanya bagaimana lukanya. Sumu Sue meminta Lin Yuan untuk tidak khawatir, dirinya baik-baik saja dan mencoba untuk bangun. Lin Yuan pun meminta Sumu Sue untuk tidak keras kepala dan berbaring saja. Sumu Sue bertanya apakah Lin Yuan pikir dirinya terlalu lemah karena kalah dari Luo Jie. Lin Yuan pun tidak membenarkan hal itu. Pertarungan Sumu Sue hari ini sangat mengesankan. Siapa yang berani menyebut Sumu Sue lemah? Sumu Sue mengatakan bahwa dirinya dengar dari kepala sekolah bahwa Lin Yuan mengalahkan Luo Jie, Su Xiao, dan Chen Longxian. Lin Yuan pun mengatakan bahwa itu tidak ada cara lain kalau mereka tidak mengalahkan jenius Akademi Yanjiang, maka tidak mungkin untuk mengalahkan Akademi Yanjiang. Dirinya sudah berjanji kepada kepala sekolah untuk membantu Akademi Modu mendapatkan peringkat pertama. Langkah selanjutnya adalah pertarungan kelompok. Ini kesempatan terakhir Akademi Modu untuk membalikkan keadaan. Sumu Sue pun mengatakan bahwa dirinya ingin ikut juga. Lin Yuan menyebut jika dinilai dari luka Sumu Sue sekarang, setidaknya Sumu Sue perlu sebulan untuk pulih. Sumu Sue tidak membenarkan hal itu. Dirinya ingin bertarung bersama Lin Yuan. Dirinya tahu Lin Yuan sangat kuat. Lin Yuan bahkan bisa memenangkan pertarungan tim tanpa ada dirinya. Tapi dirinya tidak ingin Lin Yuan menanggung beban sendirian. Lin Yuan hanya diam mendengarkan Sumu Sue yang terus berbicara. Melihat hal ini, Sumu Sue bertanya ada apa? Lin Yuan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Dirinya hanya merasa nyaman Sumu Sue ada di sisinya. Sumu Sue pun bertanya apakah Lin Yuan tidak menyukainya. Lin Yuan balik bertanya mengenai pendapat Sumu Sue mengenai hal ini. Sumu Sue mengatakan bahwa dirinya akan memulihkan lukanya dan mencoba pulih sebelum pertarungan tim dimulai. Lin Yuan menyebut itu hal yang bagus. Setelahnya, saat keluar, Lin Yuan bertanya apakah Wang Ting masih ada urusan dengan Sumu Sue. Wang Ting tidak membenarkan hal itu. Dirinya menunggu Lin Yuan. Bukankah ada perayaan malam ini? Dirinya menunggu Lin Yuan sang pahlawan besar. Dan segera Wang Ting mengajak Lin Yuan pergi bersama.
Lalu Wang Ting pun bertanya, bukankah tadi Lin Yuan bertanya apa yang terjadi antara Su Dian dan Su Musue? Lin Yuan membenarkan hal itu. Wang Ting mengatakan bahwa pada tahun itu Su Dian diterima di Akademi Yanxiang dengan peringkat pertama. Dan waktu itu dia bertemu dengan ibu Su Musue yaitu Su Qingrao. Mereka saling mengenal dan jatuh cinta. Di mata semua orang, mereka adalah pasangan serasi yang dibuat oleh surga. Walaupun mereka sama-sama memiliki nama Su, identitas mereka sangat berbeda. Su Qingrao adalah putri dari keluarga Yang Xiang, sebuah keluarga Bisol, sedangkan Su Dian hanya orang biasa. Oleh karena itu, Su Dian tidak disukai oleh keluarga Su. Di waktu bersamaan, keluarga Su juga mengatur pernikahan untuk Su Qingrao. Di hadapan dengan kepentingan keluarga Su, Su Qingrao tidak bisa membuat pilihannya sendiri. Untuk Su Qingrao, Su Dian yang masih muda dan berenergi mendekati pasangannya, Zhao Qinjue dari keluarga Zhao datang menantang Su Dian. Walaupun Zhao Qinjue sudah menjadi Beast Soul Master Lord level waktu itu, Su Dian masih bisa mengalahkannya. Bagaimanapun juga Su Dian adalah jenius di antara jutaan orang. Tapi keluarga Su masih menolak untuk mengakuinya. Untuk kepentingan keluarga, keluarga Su memaksa Su Qingrao untuk menikah dengan keluarga Zhao. Dan pada akhirnya Su Dian dan Su Qingrao kawin lari di hari pernikahan. Disaksikan oleh teman-teman baiknya, mereka menikah dan mengasingkan diri di pedesaan. Tapi ini juga menghancurkan masa depan Su Dian. Untuk menghindari gangguan dari keluarga Su dan keluarga Zhao. Untuk Su Qingrao dengan keraguannya, Su Dian bergabung dengan militer. Walaupun saat itu Su Qingrao sedang hamil waktu itu. Mendengar hal ini, Lin Yuan bertanya dengan kata lain apakah di saat Su Musue lahir, Su Dian tidak ada di sisinya. Wang Ting membenarkan hal itu, tapi itu bukan alasan Su Musue membenci Su Dian. Bagaimanapun Su Qingrao yang memasukkan formulir pendaftaran militer Su Dian. Walaupun Su Qingrao kelihatannya lemah, tapi dia selalu tegas dalam melakukan sesuatu. Tanpa dia, tidak akan ada Su Dian yang sekarang. Lin Yuan pun mengatakan bahwa sifat Su Musue seharusnya sangat mirip dengan ibunya. Wang Ting melanjutkan ceritanya dengan dukungan Su Qingrao, Su Dian berhasil bergabung dengan militer. Bergantung dengan bakat dan kerja kerasnya, dia mendaki sedikit demi sedikit, tapi jelas ada halangan dari keluarga Su sepanjang jalan. Setelah 2 tahun, akhirnya Su Dian mendapatkan kesempatan. Lin Yuan pun penasaran kesempatan apakah itu. Wang Ting menyebut bahwa Su Dian mendapat misi dari militer agar Su Dian menyusup ke dalam kultus Bisgat dan menjadi mata-mata. Lin Yuan pun nampak kaget dengan kultus Bisgat ini dan bertanya-tanya tentangnya. Dan chapter berakhir.